Pada tahun 1945, dunia menyaksikan kehebatan dan kengerian kekuatan nuklir. Sejak saat itu, energi nuklir menjadi bagian dari peradaban modern, dan bahan bakarnya uranium. Tapi tunggu, ada satu elemen lain yang sering terlupakan, thorium. Thorium lebih melimpah, lebih aman, dan lebih ramah lingkungan. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa dunia masih memilih uranium? Apa rahasia di balik thorium yang membuatnya terpinggirkan? Mari kita mengungkap kebenarannya. Sejak era bom atom hingga pembangkit listrik tenaga nuklir, uranium telah menjadi pilihan utama. Ada alasan kuat mengapa uranium mendominasi dunia nuklir. Yang pertama, fisikanya yang mendukung. Uranium 235, isotop yang digunakan dalam reaktor, mudah mengalami pembelahan inti atom dengan neutron lambat. Artinya, uranium bisa menghasilkan reaksi berantai yang lebih stabil dibandingkan elemen lain. Yang kedua, ketersediaan infrastruktur. Dunia telah berinvestasi triliunan dolar dalam teknologi uranium, mulai dari tambang hingga fasilitas pengayaan dan pembuangan limbah. Mengganti semuanya dengan thorium itu investasi baru yang sangat mahal. Dan yang ketiga, keperluan militer. Ini adalah fakta yang jarang dibahas. Uranium bukan hanya bahan bakar listrik, tetapi juga bahan bakar utama dalam senjata nuklir. Program nuklir militer, banyak negara bergantung pada uranium dan plutonium yang dihasilkan dari reaktor berbasis uranium. Jadi, bukan hanya soal efisiensi, uranium tetap dipilih karena dunia sudah terlanjur bergantung padanya, dan ada kepentingan politik serta militer di baliknya. Sekarang, mari kita bicara tentang thorium. Apa yang membuatnya begitu menarik? Satu, lebih melimpah. Thorium 3 kali lebih banyak di kerak bumi dibandingkan uranium. Negara seperti India, Norwegia, dan Australia memiliki cadangan besar thorium yang bisa menjadi energi masa depan. Yang kedua, lebih aman. Reaktor thorium beroperasi pada sistem molten salt reactor atau MSR yang tidak bisa meledak seperti reaktor uranium. Jika terjadi kegagalan sistem, bahan bakarnya otomatis mengeras dan tidak menyebarkan radiasi ke lingkungan. Dan yang ketiga, limbah radioaktif yang lebih rendah. Thorium menghasilkan jauh lebih sedikit limbah radioaktif dengan umur paruh yang lebih pendek dibandingkan uranium. Itu berarti pengolahan limbah akan lebih murah dan lebih aman. Jawabannya bukan hanya teknologi, tapi juga politik dan sejarah. Thorium tidak bisa dijadikan senjata. Pada era Perang Dingin, negara-negara adidaya ingin teknologi nuklir yang bisa sekaligus dimanfaatkan untuk senjata. Uranium dan plutonium cocok untuk itu. Sementara thorium tidak bisa langsung digunakan untuk bom nuklir. Jadi, dunia lebih memilih uranium. Yang kedua, minimnya investasi. Meskipun thorium menjanjikan, perusahaan dan pemerintah enggan menginvestasikan dana besar untuk merombak seluruh sistem nuklir yang sudah ada. Infrastruktur uranium sudah mapan, sementara thorium masih perlu riset lebih lanjut. Kurangnya dorongan politik. Negara-negara yang memiliki cadangan besar uranium seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Kanada tidak ingin kehilangan dominasi mereka di pasar energi nuklir. Beralih ke thorium berarti melepas keuntungan ekonomi dan geopolitik yang sudah mereka kuasai. Jadi, meskipun secara teknis thorium adalah pilihan yang lebih baik, kepentingan ekonomi dan politik membuat uranium tetap bertahan di puncak. Namun, cerita ini belum berakhir. Saat dunia menghadapi krisis energi dan perubahan iklim, thorium mulai menarik perhatian kembali. Beberapa negara seperti China dan India telah berinvestasi besar dalam pengembangan reaktor thorium. Jika mereka berhasil, ini bisa menjadi titik balik dalam industri nuklir global.